Orang-orang yang besar di sini adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman atas ilmu. Ketika kalian duduk bersama orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang besar, orang yang paham, yang sudah mempelajari ilmu-ilmu itu, maka kita ketika duduk di sana, maka kita akan bisa memberikan ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu yang kadang kita tidak dapatkan di bangku sekolah, dan kadang kita tidak dapatkan di bangku sebuah pendidikan. Nah, itulah yang dimaksud itu jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang-orang yang besar, agar kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mendapatkan hikmah dari orang-orang besar itu. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Itu agar bisa kita dapat terima. Karena ulama itu akan berebut dengan sebuah kebaikan, tapi orang bodoh itu akan berebut terhadap sesuatu yang paling baik. Maka ketika kita ingin menjadi orang baik seperti ulama-ulama terdahulu yang kita yakini bahwasanya kita adalah seorang santri, maka ya kita harus duduk bersama mereka dan juga mendengarkan kalam-kalam mereka. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Nah, di sini jadi jangan sampai keliru ketika kita tanya permasalahan agama ya kepada penceramah ya, kepada yang orang yang bukan bidangnya di dalam ahli hukum, ahli fikih ya. Maka kita harus bertanya kepada orang ulama ataupun orang yang memang kompeten di dalam bidangnya. Kalau memang itu di dalam bidang tafsir ya, maka kita tanya kepada orang yang memang dia ahli tafsir. Kalau memang dia fuqaha, ahli fikih, kita bisa tanya kepada orang-orang yang ahli fikih. Tergantung kebutuhan kita. Kita ingin menanyakan apa yang perlu kita tanyakan, maka kita harus memang benar dalam mencari seorang guru ya. Jangan sampai nanti kita menanyakan terkait permasalahan agama malah kita tanyanya ke Google ya, atau ke ChatGPT ya. Kita tidak memungkiri bahwasannya dunia digital itu sangat membantu kita dalam juga ketika menanyakan sesuatu. Tapi ketika kita tidak mempunyai pondasi yang kuat terkait agama, terus kita bertanyanya itu di Google atau ChatGPT dan sebagainya, digital lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan di sana ribuan pendapat seseorang yang kadang kita tidak tahu alur ilmunya. Apakah ini memang benar? Apa diambil dari kitab-kitab salaf dan ini sesuai dengan ajaran Nabi, ataukah ini memang karangan mereka sendiri? Nah, ini yang kita takutkan, nah itu. Ya. Kalau kita bertanya tentang agama, maka paling ideal adalah kita harus bertanya kepada ulama. Wa khalitul hukama, dan berbaurlah dengan hukama, yakni orang yang ahli hikmah, orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita, yang ketika kita mendengarkan nasihatnya itu kita tergugah untuk melaksanakannya. Ya, ini berbaur, berkumpul bersama mereka. Wa fi riwayat, dan disebutkan dalam satu riwayat juga, jalisil ulama'a wa sahibil hukama wa khalitul kubara. Nah, duduklah kalian bersama ulama, wa sahibil hukama, bersahabatlah kalian dengan para ahli hikmah, wa khalitul kubara, dan bercampurlah, berbaurlah, berkumpullah kalian dengan orang-orang yang tinggi derajatnya. Ai fa innal ulama'a, sesungguhnya ulama itu salah satu aksamin, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni al ulama bi ahkamillahi ta'ala, yakni ulama yang memang itu ahli hukum, orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Allah Ta'ala. Maka mereka ini wahum ashabul fatwa, maka dia yang bisa memberikan fatwa ya.
maka hanya ulama yang bisa memberikan fatwa, ya, bukan ustadz, ya, bukan penceramah yang dia bukan ulama tapi bisa memberikan fatwa. Maka hati-hati, ya. Orang yang bisa memberikan fatwa ini adalah orang, yakni adalah ulama yang memang itu biahkamillah, yakni orang yang memang ahli hukum, ya. Di dalam hukum syariat Islam tentang fikihnya, maka memang betul kita harus hati-hati dalam memberikan fatwa. Karena apa? Nantinya kita akan terjerumus kepada dosa jariyah, ya. Kita sangat fatal ketika kita memberikan sesuatu hukum yang mana hukum itu hukumnya salah, tapi karena kita tidak tahu lalu kita salurkan dan kita memberikan fatwa kepada umat, lalu itu dilaksanakan oleh umat tersebut, betapa besarnya dan juga betapa besar tanggungan dosa yang diterima oleh orang yang memberikan fatwa tersebut. Ini sangat merugikan kepada dirinya. Karena apa? Dia yang memang bukan ahlinya tapi malah memberikan fatwa, ya. Yang kedua yakni wal ulama ubidatillah, yakni ulama yang memang dia tahu terhadap zatnya Allah Ta'ala saja. Wahum, siapa mereka? Yakni al-hukoma, yakni orang-orang yang ahli hikmah ini, orang yang ma'rifatnya sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Wa fi mudakhalatihim tahdzibil akhlak, yang mana ketika perilaku yang dilakukan ini dan dengan melihatnya saja itu sudah tahbibul lil akhlak, bisa memberikan akhlak yang baik, ya. Ini bisa memberikan budi pekerti yang baik, ya. Dengan adanya mereka ini, dengan bergaul dengan mereka ini, kita itu akan memiliki akhlak yang baik. Tahbibul lil akhlak, bersih akhlaknya kita, ya. Kita mempunyai akhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kenapa? Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Di sini dikarenakan hatinya para hukama ini adalah disinari, ya. Karena bersinarnya hati para hukama ini dengan apa? Bima'rifatillah, karena sudah sampai kepada ma'rifatnya Allah Ta'ala. Nah, ini yang membuat hati orang yang melihat para hukama ini akan merasa lembut dan dia merasa tentram. Dan juga wa asraqat asrarahum bi anwari jalalillah. Dan juga jiwa para hukama ini juga disinari dengan keagungan Allah Ta'ala, ya, dengan kemuliaannya Allah Ta'ala, ya. Maka karena dengan hatinya yang bersih, karena ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala, dan juga jiwa mereka yang disinari dengan keagungan Allah Ta'ala, ini yang membuat ketika kita bergaul bersama para ahli hikmah ini, maka tahdibul lil akhlak ini kita dapatkan. Akhlak yang mulia ini kita bisa peroleh. Dan yang ketiga dari yang tadi al ulama salah satu aksamin ini adalah wal ulama bil kismaini. Adapun ulama yang tadi yakni al ulama bi ahkamillah dan juga wal ulama ubidatillah. Ini adalah wahum, mereka adalah al kubaroah, yakni adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang agung, orang-orang yang tinggi derajatnya. Kenapa? Fa inna muhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan. Karena sesungguhnya ketika kita bergaul, bersahabat dengan orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, maka kita itu akan melakukan ahwalan saniyah, yakni beberapa tingkah laku yang luhur, yang baik. Nah, ini yang kita inginkan, gitu loh. Ya. Ketika kita kumpul dengan mereka, maka kita akan bisa memberikan pengaruh. Para ahli hikmah ini akan memberikan pengaruh kepada kita, dan
itu akan merubah tingkah laku yang mungkin ketika dulu kita kurang baik akan beralih menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Wan naf'u bil lahti. Nah, kemanfaatan yang kita dapatkan ketika itu menjadi prioritas atau perhatian oleh para ulama atau para guru kita, ketika kita diperhatikan, ya, ketika kita itu dilirik oleh guru-guru kita, itu fauqan naf'i bil lafdi, maka ini lebih bisa memberikan kemanfaatan. Karena apa? Karena perhatian orang para ulama ini melebihi manfaat yang timbul dari ucapannya. Jadi kadang ketika kita kumpul, meskipun kemanfaatan ini kita tidak mendengarkan dawuhnya mereka, karena kita kumpulnya saja itu sudah bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa merubah tingkah laku kebaikan kita. Nah, itulah keuntungan ketika kumpul bersama para ulama, ya, ketika kumpul dengan para majelis ilmu, itu kemanfaatnya, ya, yang kita peroleh. Faman nafa'aka lahdotan, dan barang siapa yang itu memberikan kemanfaatan, lahdotan, naf'aka lafzuhu, ya, barang siapa yang memberikan perhatiannya itu tidak memberi manfaat, barang siapa perhatiannya itu memberi manfaat, ya, dengan memperhatikan saja, dengan kita perhatian terhadap orang tersebut itu sudah bisa memberikan manfaat, maka naf'aka lafzuhu, maka ucapannya juga itu akan juga memberikan manfaat kepadanya. Nah, ini, ya, ketika tingkah laku kita itu sudah bisa memberikan manfaat, maka ucapan kita itu juga bisa memberikan manfaat kepada mereka, gitu loh. Itu yang akan kita dapatkan, ya. Semoga kita tergolong orang-orang yang seperti ini, ya, yakni orang yang bisa memberikan manfaat dalam segi perilaku saja, dan juga ketika kita mengucapkan juga memberikan kesejukan kepada orang yang menerimanya. Famanlah fala, dan apabila kita tidak melakukan itu, ya, maka tidak akan kita bisa dapatkan, gitulah, ya. Ketika tingkah laku kita itu juga tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, maka ucapan kita juga tidak akan bisa diterima oleh orang lain juga, gitulah, ya. Karena dalam pernah disampaikan oleh Nabi Musa itu, dia sangat membenci yakni orang yang berucap terhadap sesuatu, memerintahkan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini juga bisa, tapi ini bukan dalam sebuah kebaikan, ya. Ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan, maka sampaikanlah. Karena apa? Itu adalah nasihat bagi kita sendiri, dan juga itu kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Karena ketika kita menunggu kita baik, maka kita tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ketika kalian menemukan sebuah kebaikan, maka sampaikanlah kebaikan itu. Maka itu akan menjadi cambukan kepada diri kita agar kita bisa melaksanakannya, dan juga kita mempunyai harapan bahwa orang lain juga bisa melaksanakan kebaikan itu, dan kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Wa kana Syahrawardi, nah di sini dikisahkan bahwasannya Imam Syahrawardi itu yatufu fi ba'di Masjidil Khaifi bimina, dia pernah berkeliling di Masjid Khaif, atau Masjid Khaif ini yang berada di kota Mina, yatasaffahul wujuha faqila lahu fihi. Nah, dia sambil melihat beberapa wajah waktu itu. Jadi ketika keliling, dia ini keliling di Masjid Khaif ini yang berada di kota Mina, dia melihat beberapa wajah, ya. Dan itu ketika itu dia juga menanyakan, ya, ketika itu ditanyakan tentang sikap beliau, kan gitu, ditanyakan. Faqala, dan beliau itu berkata bahwasannya sikap beliau itu ditanyakan, maksudnya seperti ini. Kenapa kamu ini kok keliling-keliling di Masjid Khaif sambil melihat wajah-wajah orang-orang yang berada di sini? Nah, ini ditanyakan. Lalu beliau menjawab, Imam Syahrawardi ini menjawab, annallah, ya, anna lillahi, ya,
ibadan idza nadaru ila syahsin iksabuhu sa'adatan. Nah, di sini disampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah itu memiliki hamba. Ya, Allah itu memiliki hamba, dan ketika hamba tersebut melihat seseorang itu, idza nadaru ila saksin, ketika hamba tersebut melihat salah satu orang tersebut itu, iksabuhu sa'adatan, maka dia mampu memberi pengaruh kebahagiaan pada seseorang tersebut. Fa'ana atlubu dzalika, maka dari itu saya mencari itu. Nah, maka Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan menciptakan sebuah hamba yang mana ketika kita melihat orang tersebut itu menimbulkan sebuah kebahagiaan, kesejukan, kan gitu. Itu seperti ketika kita melihat para habaib, para kiai yang santun, kita melihat wajahnya saja, ya, melihat kemesraannya, itu kita merasa sejuk, merasa tenang hati, ya. Kita memandang guru kita, itu kita merasa sejuk. Itulah yang dimaksud bahwasannya orang lain dengan wajahnya saja itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain meskipun tanpa berbuat apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Semoga kita itu ketika orang memandang kita itu bisa bisa memberikan orang yang melihat itu kebahagiaan. Dengan melihat saja itu sudah kita bisa menularkan sebuah kebahagiaan. Nah, ini yang yang diceritakan oleh Imam Syahrawardi ini ketika mengelilingi Masjid Khaif ini di Kota Mina. Ya. Jadi beliau berkeliling melihat-lihat, ya. Setelah melihat dan ditanyakan, kan pasti orang itu curiga, ngapain orang-orang ini melihat gitu. Lalu disampaikan bahwasanya saya pernah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan sebuah hamba yang mana ketika orang itu melihat, maka itu bisa memberikan pengaruh kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada masa, pada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yafirruna minal ulama, orang-orang itu akan lari dari para ulama, wal fuqaha, dan mereka juga akan lari dari para fuqaha, ya, para ahli fikih. Lalu fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin. Maka ketika orang itu sudah lari dari ulama, ketika orang itu lari dari para fuqaha, maka ada 3 bala atau malapetaka yang akan diterima. Apa itu? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah, hilangnya keberkahan terhadap perbuatan kita. Maka di dalam tingkah laku kita terhadap pekerjaan kita, semuanya itu akan hilang keberkahannya. Kita percaya atas keberkahan, ya. Orang yang kadang mempunyai harta, mempunyai banyak uang, kadang dia tidak bisa menikmati harta tersebut. Orang yang mempunyai rumah mewah, ya, banyak rumah mewah di sana di sini, tapi malah dia hidupnya di atas ranjang karena dia tertimpa sakit. Dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Keberkahannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka dia tidak akan bisa merasakan keindahan itu, kenikmatan itu, kenikmatan yang diciptakan untuk dirinya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Keberkahannya akan hilang. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Ya, ketika kita jauh dari para ulama, kita jauh dari fuqaha, maka kita akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Pemimpin-pemimpin yang tidak akan melihat kepada kita, tidak akan melihat terhadap perjuangan agama Islam, terhadap ajaran kita, ajaran kesejukan, ajaran kelembutan, bagaimana kita bersikap. Nah, ini akan dihilangkan dan kita akan dipimpin orang-orang yang zalim. Maka rusaklah sebuah negara kalau memang kita dipimpin oleh orang-orang yang zalim, ya.
Ini malapetaka ketika kita menjauhi para ulama, ya. Wasalisatu, nah ini yang ketiga yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Naudzubillahi min zalik. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita kembali ketika kita kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala bighairil iman, kita tidak membawa iman di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Ini yang sangat kita tidak inginkan. Maka ketika kita menjauhi ulama, ada 3 yang akan yang akan kita terima. Yang pertama yakni adalah hilangnya keberkahan. Yang kedua, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim, dan yang ketiga, kita akan mati su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti ini, balak-balak yang seperti ini. Tapi ini akan datang pada zaman. Ini adalah sabdanya Nabi. Wal maqalatus salisah. Nah, ini maqalah yang ketiga, nasihat yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq, riwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin. Barang siapa yang masuk di dalam kubur, ke kuburan, bila zadin, dia tanpa membawa bekal. Yang dimaksud zadin ini adalah sangu, dalam bahasa Jawanya, bekal. Yang dimaksudnya itu apa? Minal amali soleh, yakni amal-amal yang soleh itu faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka ini seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal, ya. Maka mereka akan tenggelam dan tidak akan selamat, ya. Karena apa? Ketika kita di alam kubur, maka itu kita sendiri, kita tidak ada teman. Apalagi kita di padang mahsyar, tidak ada kata anak, tidak ada kata kerabat, tidak ada kata teman, kita ada kata sahabat. Hanya amal kita yang bisa menolong kita. Kalau disampaikan itu, kita akan berlindung di mana? Tahtas syajarah. Ya. Tasyarati sedekah, kita itu akan berlindung di bawah sedekahnya kita, sedekahnya kita, amal-amal kita, kebaikan kita. Itu yang akan kita ini. Fayahriku horkon. Nah, maka ini orang ini fayahriku yang dimaksud itu tenggelam itu gimana? Fayahriku horkon. Maka mereka akan tenggelam. Horkon. Nah, ini ditaukiti, ya. Ya, fayahriku, dia akan tenggelam, horkon dengan tenggelam. Itu sangat tenggelam. Ya. Berarti ini sangat-sangat memang harus diperhatikan bahwasanya kita kalau tanpa amal ketika kita sudah meninggal, maka kita akan tenggelam dalam lautan, ya. Itu karena diumpamakan kita berada di lautan, kita ingin mengarungi sebuah lautan tapi kita tidak menyiapkan kapal untuk menaiki itu, ya. Kecuali siapa? Illa biman yanfiduhu, ya. Kecuali ada orang yang menyelamatkannya, ya. Kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Jadi ketika kita tidak tidak mempunyai amal soleh, kan gitu, maka kita tidak akan bisa untuk meminta pertolongan, kan gitu, ya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi, bahwasanya orang yang meninggal di dalam kubur itu illah kal khariqil al mughawwithi, yaitu tiada mayit di dalam kubur itu kecuali seperti orang yang tenggelam dan juga meminta pertolongan. Nah, ya, di situ. Maka kita harus memang betul-betul untuk menyiapkan itu dengan amal-amal soleh kita. Ya, kecuali kita memang mempunyai orang yang bisa kita mintain tolong, kan gitu, ya. Idza matal insan, dikatakan bahwasanya ketika orang itu meninggal, maka terputus segala amalnya, illa 3, kecuali 3 yang akan terus mengalir kepada kita. Yakni yang pertama adalah anak yang soleh. Nah, ketika kita mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, maka kita sangat bahagia sekali berada di alam kubur itu dengan kiriman doa-doa dari anak-anak kita, ya, untuk mendoakan kita. Yang kedua yakni amal jariah, ya. Yakni sedekah kita, sedekah-sedekah kita. Kita memberikan sedekah ke masjid, ke musola, ke dunia pendidikan, ya. Diniatkan dengan untuk orang tua kita, itu lebih bahagia 10 kali lipat, ya, hampir lebih. Itu orang tua kita itu lebih sangat bahagia sekali ketika
sedekah itu kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Dan itu kita mendapatkan pahala keduanya, orang tua kita dapat dan kita pun dapat pahala. Itu enaknya ya. Ketika kita memberikan sedekah, kita niatkan untuk orang tua kita, ya, untuk datuk-datuk kita. Ya. Itu akan memberikan asupan, ya, kepada orang tua kita yang berada di alam kubur. Ya. Yang terakhir, yakni adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, tanpa ilmu yang bermanfaat ini juga hasilnya dari anak yang soleh itu. Maka investasi orang tua yang paling baik itu adalah pendidikan. Ya, itu investasi paling baik. Ya, ketika kita memberikan pendidikan kepada anak kita, biaya pendidikan kepada anak kita, itu adalah investasi terbaik untuk kita. Ya, untuk bekal kita nantinya berada di alam kubur, agar kita mempunyai bekal nantinya di alam kubur. At-talibu, maka dicari li anna yuhasu. Nah, kecuali tadi yang disampaikan tadi ya, kecuali hanya orang itu, kecuali seperti orang yang tenggelam dan juga dia akan meminta pertolongan ya. Jadi ketika kita kadang diperlihatkan kita ketemu dalam mimpi dengan orang tua kita, ataupun dia menampakkan diri kepada orang tua kita, langsung bacakan Fatihah kepada mereka. Ya, karena mereka itu meminta pertolongan. Orang yang menampakkan orang yang meninggal, ketika dia menampakkan kepada orang yang masih hidup, tiada lain itu hanya meminta pertolongan kepada kita. Maka kita harus bisa memberikan minimal doa untuk mereka. Siapapun itu, tidak pandang pilih siapapun yang menampakkan kepada kita. Ketika dia sudah meninggal, tapi dia nampak kepada kita, maka kita harus bisa langsung bacakan Fatihah kepada dia, berikan doa kepada dia, ya, agar apa? Dia tentram di sana, sejuk di sana, ya. Kecuali biasanya orang-orang soleh, ya, para-para ulama, ketika kita, contoh guru kita, tiba-tiba menampakkan kepada diri kita, itu kadang itu menegur kita, ya. Itu menegur kita mungkin terhadap ada sesuatu tingkah laku kita yang kurang baik. Maka kadang guru kita itu lewat mimpinya dengan menemui kita, lalu kita ditegur dengan raut wajah yang murka, marah kepada kita. Karena apa? Itulah kesayangan, cintanya seorang guru kepada muridnya, sampai kita diperhatikan seperti itu. Dan itu alhamdulillah saya pernah merasakan itu, dan sangat bangga sekali kita sebagai santri yang diperdulikan oleh atau yang dilirik oleh gurunya yang tadi itu. Makanya kita akan haus kalam-kalam masyayikh itu untuk membangkitkan jiwa kita agar kita bisa lebih baik ke depannya untuk menjalani hidup ini. Ya. Wa maqalar rabi'ah. Nah, ini nasihat yang keempat. An Umar, diceritakan dari Umar radhiyallahu ta'ala, dia nukila. Di sini dikutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, wa innan nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada malaikat Jibril. Qala li Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. Kata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar. Nah ini. Faqala, lalu malaikat Jibril ini menjawab, lau kanat biharu, andaikan lautan midadan itu menjadi mangsi atau menjadi tinta, wasyajaru, dan juga pohon-pohon itu menjadi penanya, maka aklaman lama hasortuha, ini bukan lima tapi lama hasortuha, maka ini tidak akan mampu untuk menulis atau menghitung kebaikan-kebaikan Umar. Nah itu, saking ini topnya Umar ya. Tapi ada lagi yang lebih top ini disampaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu seumpama tidak bisa menghitung kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar, faqala, berkatalah Nabi Muhammad, sifli hasanatu Abi Bakrin, ceritakan tentang kebaikan Abu Bakar. Nah ini yang lebih top lagi ya. Sayyidina Umar saja tidak bisa menghitung, andaikan itu lautan menjadi tinta dan juga pohon-pohon itu menjadi penanya, itu tidak bisa menghitung kebaikannya. Maka malaikat Jibril ditanya, coba ceritakan satu dari kebaikan kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Maka malaikat Jibril berkata, Umar
hasanatun min hasanatin Abi Bakrin. Umar itu adalah satu kebaikan dari beberapa kebaikannya Abu Bakar. Nah, di sini dilihat bahwasanya lebih top lagi Abu Bakar. Ya, karena apa? Kebaikan sebanyak kebaikan Sayyidina Umar itu satu kebaikan dari Abu Bakar. Ya, salah satu dari banyaknya kebaikan Abu Bakar. Ya. Izzud dunya bimal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Ini disampaikan juga bahwasannya kemuliaan keluhuran dunia itu diraih dengan bilmal, itu dengan harta. Ya. Karena apa? Kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan harta. Ketika kita mempunyai harta, maka kita bisa memuliakan seseorang. Kita bisa membangun masjid, kita bisa membantu pendidikan, kita bisa membantu anak-anak yatim, kita bisa membantu fakir miskin. Nah, itu yang dimaksud ketika kemuliaan itu kemuliaan di dunia itu adalah bilmal, itu dengan harta. Karena apa? Kita harus menjadi orang kaya. Kita harus menjadi orang yang mampu. Agar apa? Kita bisa membantu orang lain. Gitu. Ketika kita nggak mampu, maka kita yang nantinya akan dibantu, kan gitu. Ya, maka ini yang harus kita tanamkan, kan gitu. Ya. Kita nggak boleh kita diajarkan bahwasannya pada masa kita umat Islam itu tidak boleh nyerah terhadap apa yang telah ditakdirkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Memang kita percaya apa yang kita lakukan dan juga wayarzuqu man la yahtasib itu pasti ada. Tapi kita cari, kita kejar dengan potensi kita, dengan keunggulan kita, dengan kepercayaan kita. Ya. Wa izul akhirah dan juga kemuliaan akhirat itu diraih dengan amal-amal yang soleh. Nah, dan kemuliaan akhirat itu bisa diraih dengan soleh. Izzud dunya, kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan harta. Wa izul akhirah dan juga kemuliaan akhirat itu bisa diraih dengan beberapa amal-amal yang soleh, gitu loh. Ya. Urusan dunia, fala tataghawa umurud dunya, fala tasluhu illa bil amwali. Urusan dunia tidak akan kuat dan maslahat kecuali dengan harta. Seperti halnya perkara akhirat, wala tataghawa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'mali sholihah. Sama halnya seperti perkara akhirat tidak akan kuat dan tidak akan maslahat kecuali dengan amal-amal soleh. Gitu. Ya. Jadi urusan dunia itu tidak akan kuat dan juga maslahat kecuali dengan harta. Seperti halnya perkara akhirat itu harus sama, itu tidak akan kuat dan juga maslahat kecuali diperoleh dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih para mustami'in dan juga para yang telah mendengarkan dan juga ikut hadir dalam kajian pada malam hari ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang bisa memberikan manfaat dan juga kita bisa mendapatkan ridho dari masai-masai kita. Ya. Dan kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.